Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam budi luhur. Ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Nah, kita akan membahas mengenai data. Jadi jaringan komputer itu sendiri sangat berkaitan dengan yang namanya data, komunikasi data, karena isi dari jaringan komputer sendiri itu mengenai pertukaran data atau paket switching istilahnya. Data sendiri merupakan sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berupa suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya. Yang fungsinya adalah untuk melihat lingkungan objek, kejadian, atau suatu konsep. Nah, dalam jaringan sendiri biasanya kita menggunakan jaringan untuk mengirimkan suatu data, bisa berupa teks atau huruf, bisa berupa gambar ataupun foto, bahkan bisa audio, di mana data tersebut ketika misalnya memiliki arti menjadi sebuah informasi. Tanpa adanya data, maka komunikasi itu tidak bisa terjadi atau berlangsung, karena data itu sendiri atau informasi itu sendiri merupakan salah satu syarat dari komunikasi. Selain adanya pengirim dan penerima, kemudian adanya media, lalu adanya data atau informasi tadi. Nah, penggabungan antara dunia komunikasi dan komputer adalah komunikasi umum. Komunikasi umum antar manusia, baik dengan bantuan alat maupun langsung. Jadi misalnya kalau kita teleponan, itu merupakan komunikasi umum menggunakan alat seperti smartphone. Komunikasi data antar komputer atau perangkat. Komunikasi data antar router, misalnya terjadi pertukaran tabrouting, jadi ada update tabrouting. Informasi tabrouting ini diupdate dari router tetangga, misalnya untuk menuju ke sebuah alamat IP tertentu. Gitu. Misalnya switch sama router, jadi switch sama printer, switch sama PC, yang disebut dengan komunikasi data. Jadi dia antar perangkat digital. Telekomunikasi sebuah kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari satu titik ke titik yang lainnya. Sedangkan pengolahan data adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data. Maksud pengolahan di sini adalah misalnya ada sebuah data diolah dengan cara menambahkan informasi-informasi atau data-data yang lain dengan cara digabungkan sehingga menjadi sebuah informasi yang lengkap. Komunikasi di mana informasi yang dikirimkan source adalah data. Jadi apabila dia memiliki arti, dia disebut dengan informasi. Nah, data ini ditransmisikan dalam bentuk digital, bilangan biner, bit 0 dan 1. Dan masing-masing data ini nanti memiliki format yang berbeda dengan data lainnya. Transmisi suara analog dapat juga dijadikan transmisi data jika informasi suara tersebut diubah atau dikodekan menjadi bentuk digital. Proses encoding dan decoding. Komponen dasar komunikasi data yang pertama adalah source atau sumber, menghasilkan data untuk ditransmisikan. Kemudian transmitter atau pengirim, orang yang mengirim atau bisa juga alat. Nah, jadi fungsinya adalah untuk mengkonversi data menjadi sinyal yang siap untuk ditransmisikan. Nah, sistem transmisi itu adalah media untuk membawa data, receiver itu adalah penerima, kemudian destination atau tujuan itu adalah orang yang menerima. Kemudian dari data tadi, ketika tadi misalnya dia sudah dikirimkan di sebuah jaringan, kita harus bisa mendesain gambar dari jaringan itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kalian memahami mengenai komunikasi data, kemudian data informasi, kemudian komponen dari data,
Nah, sekarang kita masuk ke desain dari jaringan, yaitu yang disebut dengan topologi. Topologi sederhananya adalah desain. Nah, kalau berhubungan dengan desain, berarti berhubungan dengan yang namanya gambar atau pola. Nah, pola-pola yang ada itu di jaringan disebut dengan topologi. Ketika polanya menyerupai bintang, misalnya, dia akan disebut topologi bintang. Ketika dia menyerupai lingkaran, maka dia disebut topologi ring. Meskipun pada kenyataannya nanti ketika kalian mendesain, dia tidak harus persis sama seperti bintang. Yang kita lihat pola komunikasinya. Jika desain atau pola jaringan komputer yang dibuat itu nantinya terpusat, memiliki satu titik akses, nah itu bisa disebut dengan misalnya topologi star, meskipun dia tidak menyerupai bintang, misalnya dalam hal penempatan perangkat. Jadi mentang-mentang sebagai topologi star, nanti di ruangan itu didesain meja-meja tempat perangkat tersebut atau rak-raknya nanti harus berbentuk bintang. Ya, tidak harus seperti itu. Intinya titik aksesnya nanti. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke materi topologi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan ini terbagi menjadi dua, topologi fisik dan topologi logik. Apa perbedaan antara topologi fisik dan logik tadi? Kalau fisik ini berkaitan dengan fisikal. Intinya kalian bisa melihat seperti pemasangan kabel, meletakkan perangkat harus di mana, meletakkan sebuah switch, itu topologi fisik, jumlahnya ada berapa, panjang kabelnya berapa, akses poinnya di mana. Nah, yang seperti itu disebut dengan topologi fisik. Sedangkan topologi logik atau logikal, yang namanya logik, dia tidak bisa kelihatan, tetapi nanti bisa menggambarkan bagaimana suatu media ini akan diakses oleh host, misalnya servis-servis tertentu. Kalau misalnya kita lihat sejarahnya, dari tahun 40, kemudian tahun 50-an, karena kan proyek ARPANET itu sebenarnya di tahun 69. Tetapi desain dan konsep jaringan ini mulai berkembang dari 40-an, di mana orang-orang dulu tuh mulai berpikir bagaimana bisa berbagi data tanpa harus bertemu. Di mana pada tahun 1950-an itu sudah mulai diciptakan yang disebut TSS atau Time Sharing System. Kemudian tahun 70-an dikembangkan sistem yang dikenal dengan istilah distribution processing atau proses terdistribusi, di mana memungkinkan sebuah host bisa bekerja secara paralel dalam menyediakan data bagi workstation atau user, atau kita kenal dengan istilah klien. Lalu di tahun 80-an muncul konsep LAN, di mana salah satu konsep LAN itu adalah peer-to-peer LAN yang memungkinkan komunikasi terjadi seperti klien server. Nah, yang pertama kita lihat topologi fisik yang umum digunakan. Yang pertama adalah point to point atau titik ke titik, P2P. Disebut point to point karena dari satu device langsung menuju ke device tujuan di dalam jaringan. Nah, jaringan kerja ini menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Ini salah satu yang paling sederhana. Kemudian yang keduanya adalah star network, topologi jaringan bintang. Nah, di sini kita lihat bukan berarti tempatnya ditempatkan sesuai dengan gambar hijau ini seperti itu. Tapi intinya adalah nanti apabila ada satu titik akses controller terpusat, itu disebut dengan jaringan bintang atau star network. Nah, di sini titik pusat ini adalah untuk mengatur atau manajemen dari sumber daya yang ada. Misalnya manajemen bandwidth, routing biasanya berupa router atau switch. Switch juga ada yang bisa di manageable. Kemudian kita lanjut topologi ring network atau jaringan cincin, bentuknya seperti ini, lingkaran. Jadi satu titik terhubung dengan dua titik lainnya. Nanti akan membentuk pola lingkaran. Walaupun dalam kenyataannya dia tidak persis berbentuk lingkaran.
Misalnya dalam penerapan ring network ini satu perangkat memiliki setidaknya 2 akses atau 2 kartu jaringan. Nah, ring network ini biasanya menggunakan token ring untuk pengiriman datanya dalam kecepatan tinggi. Kelebihannya adalah ketika misalnya salah satu titik ini putus, ketika ring token itu memutar, dia bisa mencari jalur alternatif. Beda ya dengan yang seperti ini tadi. Misalnya titik akses di tengah ini routernya sebagai pusat kontrol sedang down, maka ke semua klien ini tidak bisa terhubung. Beda dengan yang seperti ring ini, dia masih bisa terhubung. Kemudian ada topologi tree, sama seperti pohon, dia ada tingkatannya, di mana kalau kita lihat di sini administrasi bagian sebelah kiri bisa jadi berbeda dengan yang sebelah kanan. Misalnya secara segmen jaringannya dirubah, secara administrasinya juga dirubah. Misalnya bagian HRD tidak boleh mengakses website A, bagian misalnya penjualan tidak bisa mengakses website B. Keduanya misalnya tidak bisa saling terhubung, tapi keduanya bisa terhubung dengan komputer yang sebagai titik akses ini. Jadi intinya adalah apabila dia adanya pengaturannya bertingkat, pengaturannya berbeda antara satu jaringan dengan jaringan lainnya, maka dia disebut dengan tree network atau jaringan pohon. Kemudian ada bus network. Lihat di sini bus network ini terlihat penerapannya menggunakan kalau dulu kabel koaksial ya dengan konektor BMC atau T-nya. Nah, yang di tengah ini menjadi kabel backbone. Nanti dia akan terhubung dengan konektor T dihubungkan. Kekurangannya adalah karena dia menggunakan satu kabel backbone, misalnya terjadi kerusakan di tengah-tengah sini. Nah, dia cuma bisa antar bagian ini dan sini tidak bisa terhubung dengan bagian ini kalau ada bagian yang putus. Komunikasinya tentunya akan terganggu. Tapi kelebihannya adalah setiap komputernya dapat saling berkomunikasi dengan komputer lainnya atau perangkat lainnya dalam satu jaringan. Jadi kedudukan simpulnya ini atau titik end device-nya ini sama. Kemudian ada flag network atau jaringan kombinasi, ini gabungan kalau kita lihat antara star dan ring. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini selain dia terpusat, tapi masing-masing perangkat ini bisa saling terhubung juga. Jadi apabila titik pusatnya ini misalnya server di tengahnya dimati, jaringan LAN-nya atau antar device-nya tetap bisa jalan, sehingga tetap bisa berbagi informasi atau berbagi data atau berbagi sumber daya yang lainnya seperti printer. Nah, kemudian topologi mesh. Ini topologi yang kompleks menggambarkan bagaimana internet itu bekerja. Kalau misalnya kita lihat bagaimana internet itu bekerja yang menggunakan topologi mesh seperti ini, karena dia menggunakan banyak titik akses, sehingga bila salah satu jalur khusus dia bisa melalui jalur yang lainnya, sehingga tingkat availability-nya sangat-sangat terjaga. Tapi ini tidak akan berguna ketika diterapkan untuk skala jaringan LAN. Kenapa? Karena kalau ditanya bisa saja tinggal dibuat banyak saja berapa jumlah kartu jaringannya, tetapi sangat tidak efisien. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana jaringan LAN atau WAN terhubung ke internet. Lalu topologi logik sendiri, yang pertama ada topologi broadcast. Kalian zaman BlackBerry dulu pasti tentunya sudah familiar sekali dengan yang namanya broadcast, mengirimkan pesan dengan penerima yang banyak. Jadi mengirimkan pesan sekaligus kepada banyak penerima. Sederhananya, suatu host mengirimkan data kepada seluruh host lainnya pada media jaringan.
Dengan topologi token passing ini, yang mengatur pengiriman data pada host. Jadi hanya untuk host tertentu di mana pengiriman data ini akan ditipkan ke sebuah token, di mana token ini akan terus berputar menyeluruh dari host ke host lainnya, sehingga ketika token tersebut sampai pada host untuk mengirimkan data, dia akan mengirimkan data melalui token tersebut. Host ini dapat mengirimkan data jika host tersebut memiliki token. Supaya apa? Supaya collision atau mental data dapat dicegah. Nah, ini elemen komunikasi seperti yang gambar tadi, ada source. Kalau misalnya kita lihat di slide sebelumnya, di bagian ini, komponen dasar komunikasi, gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ketika misalnya mengirimkan gambar pemandangan seperti ini, dari satu device ke tujuan gambar ini, nanti akan di encoding. Jadi dirubah formatnya dari JPEG menjadi bentuk biner digital 0101 tergantung polanya. Lalu dari biner tadi akan diubah lagi, misalnya karena dia dari smartphone akan dikirim ke BTS melalui sinyal. Nah, sinyal di sini berubah menjadi analog karena dia melalui gelombang radio. Lalu kalau ditransmisikan melalui medianya, nanti akan diterima oleh perangkat penerima, lalu di decoding lagi. Jadi dari digital ke analog, analog kembali ke digital, kemudian di decoder menjadi format JPEG, lalu bisa ditangkap gambarnya, GIF tidak bisa tercapture. Nanti ketika proses ini berjalan sampai di lagi baju merah ini, dia akan mendapatkan gambar yang sama. Jadi komunikasi ini bisa terjadi dimulai dengan sebuah pesan atau informasi yang dikirim dari satu individu atau perangkat ke perangkat lainnya atau individu lainnya, di mana orang itu akan memberikan informasi menggunakan banyak metode. Misalnya tatap muka seperti yang sudah kita bahas kemarin, face to face, melalui media seperti telepon, smartphone. Lalu komunikasi itu mempunyai 3 elemen yang sama umum. Adanya pengirim, penerima, adanya pesan, dan adanya media. Oke, komunikasi yang terjadi kalau misalnya kita lihat di sini, tentunya di dalam jaringan pasti terjadi yang namanya multiple komunikasi atau banyak komunikasi. Itu ada yang namanya besaran bandwidth. Bandwidth itu merupakan lebar pita untuk pengiriman data. Kalau misalnya di jaringan kabel UTP maksimal misalnya di perangkat dengan kategori tertentu bisa 100 mega atau bisa juga yang sampai 1 giga seperti Cat 5e, itu bisa sampai 1 giga besarannya. Nah, apabila misalnya data tersebut dikirimkan sekaligus, misalnya lebar yang bisa ditampung dari sebuah media itu 1 giga, kalian mengirimkan sebuah file besarannya 5 giga, maka tentunya akan penuh jalur komunikasi tersebut, sehingga orang lain mau menggunakan jaringan yang sama tentunya akan delay, harus menunggu dulu. Nah, oleh karena itu supaya tidak seperti itu, maka dibuatlah segmentasi, yaitu memecah komunikasi itu menjadi bagian-bagian kecil. Fungsinya buat apa? Supaya ketika misalnya kalian mengirimkan gambar yang besar dipecah menjadi banyak bagian. Konsepnya kalian kirim segmen tadi di dalam kabel tadi, medianya nanti akan berurutan atau bergantian dengan komunikasi dari teman kalian. Contohnya nih, orang laki-laki berbaju ungu ini warna kuning, yang wanita ini warna merah, dia mengirimnya gantian seperti itu, misalnya merah kuning atau bisa juga merah kuning, tergantung prioritasnya. Jadi secara teori komunikasi sendiri itu
mengirim sekaligus file ukuran 5 GB bisa-bisa saja, tapi kan tidak efektif dan efisien untuk user lain juga. Oleh karena itu, pendekatan yang paling mungkin adalah membagi data menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga bisa lebih di-manage. Nah, karena datanya dipecah menjadi kecil-kecil, nantinya itu akan ditandai dengan number, sehingga nanti ketika diterima bisa disusun ulang dan bisa menampilkan data yang sempurna. Kalau kita lihat di sini, multiplexing adalah proses penyampaian data di dalam media. Tentunya ketika kalian mengirimkan data, jangan sampai ada yang namanya collision, tabrakan data dengan data orang, sehingga pendekatan yang paling mungkin adalah membatasi conversation ini dengan urutan yang disebut dengan multiplexing, yaitu menggunakan masing-masing user ini bagian dari bandwidth, misalnya satu bandwidth user yang lainnya, satu bandwidth user yang lainnya. Kemudian multiple piece are label, maksudnya data yang dipecah tadi akan diberi label, fungsinya adalah untuk order dan assembly. Jadi pengiriman dan penyusunan ulang ketika dia sudah sampai. Bayangkan kalau misalnya mendapatkan banyak potongan informasi tetapi tidak di label, bagaimana cara menyusunnya? Membutuhkan waktu yang lama. Ketika disusun pun belum tentu nanti bisa seperti yang awal ketika sebelum dikirimkan. Seperti itu. Bayangkan prosesnya ini ketika kita harus mengirimkan misalnya 100 lembar atau halaman surat, tetapi masing-masing surat ini kita lihat diterangkan di sini harus memiliki satu halaman. Nah, proses ini akan tentu lama. Pengirimannya itu kita harus mengisikan alamat, label, nomornya, surat 1, nomor 2, nomor 100, seperti itu. Kemudian pengirim, penerima, lalu membuka ratusan surat tadi. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup banyak bagi pengirim dan penerima. Tapi kalau tidak seperti itu, maka tidak efektif tadi, karena dikirimkan sekaligus bandwidthnya itu penuh. Kemudian di sini klasifikasi jaringan komputer kita sudah bahas, LAN dan WAN, kemudian internet. Nah, lalu apa bedanya internet dengan intranet? Jadi kalau manual berdasarkan area geografis, nah kalau internet ini berbeda. Nah, kalau internet jaringan publik, sedangkan intranet itu sendiri itu jaringan private, jadi tidak terbatas, hanya dalam lokasi saja. Jadi misalnya dia jaringan sebuah bank yang memiliki infrastruktur sendiri menggunakan satelit misalnya, yang orang lain tidak bisa memakai jaringan tersebut, nah itu disebut dengan jaringan intranet. Misalnya jaringan perusahaan A, kantor cabangnya ada di Pangkal Pinang, kantor pusatnya ada di Jakarta, mereka membuat jaringan fiber bawah laut yang menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, itu disebut dengan intranet. Kemudian ada satelit, menggunakan itu untuk komunikasi jarak jauh. Kemudian berdasarkan media transmisi ada broadcast sama point to point. Kalau broadcast dikirim ke semuanya, kalau point to point dari satu titik ke titik tujuan. Berdasarkan sistem koneksi ada client server sama peer to peer. Nah, kalau client server ini sudah jelas siapa yang jadi klien, siapa yang jadi server. Rule-nya atau perannya itu sudah jelas ketika kalian mengakses halaman google.com misalnya. Ketika kalian sebagai klien, dan server Google-nya itu servernya sebagai server, jadi server itu yang melayani. Dan kalau peer to peer itu bisa berubah, bisa jadi sisi A itu sebagai klien, sisi B sebagai server, tapi bisa bertukar peran, sisi A sebagai server, sisi B sebagai klien, tergantung siapa yang melayani atau yang menyediakan data.
Kemudian berdasarkan media transmisi ada wired, ada kabel atau wireless atau wifi. Jadi berbasis kabel atau berbasis sinyal. Kemudian untuk bentuk komunikasi data ada simplex line, half duplex, dan full duplex. Simplex berlangsung satu arah seperti komunikasi radio. Jadi misalnya pemancar, kalian punya perangkat radio, kalian mendengarkan siaran radio hanya satu arah dari pemancar ke perangkat penerima. Nonton TV dari satu TV dipancarkan ke TV kalian satu arah. Kemudian ada half duplex. Nah, ini dua arah tapi bergantian seperti HT, handy talkie. Kalau mau ngomong ya gantian, nggak bisa dipencet bareng seperti itu. Kemudian datanya. Lalu ada full duplex. Nah, full duplex ini komunikasi dua arah dan bisa secara serentak melakukan kegiatan bersama-sama atau saling bertukar informasi atau posisi. Jadi misalnya satunya mengirimkan data, satunya juga bisa mengirimkan data secara bersamaan. Ini komponen komunikasi data ada pengirim, penerima data, media pengiriman, kemudian protokol. Protokol sudah kita bahas, yaitu sebuah aturan. Fungsinya adalah mengatur agar komunikasi yang terjadi itu bisa berjalan dengan baik atau successful. Kemudian media transmisinya paling berbasis kabel, ada kabel T-Spare, salah satunya ada UTP, kemudian ada STP. T-Spare ini disebut twist karena dia dililit, misalkan putih dengan hijau, coklat dengan putih. Nah, masing-masing warna tadi berlilitan, makanya disebut T-Spare. Kemudian kabel koaksial seperti kabel antena televisi. Dulu kabel koaksial digunakan dengan jaringan, tetapi dari sisi harga kabelnya lebih mahal dibanding dengan T-Spare. Jadi orang sekarang lebih banyak menggunakan kabel T-Spare, baik UTP atau STP. Kemudian ada fiber optik, ada wireless atau kabel. Kemudian ada satelit. Nah, satelit ini bekerja frekuensinya itu 40, umumnya dari 2 hingga 40 MHz. Nah, protokol adalah sudah kita singgung sebelumnya. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Dalam mendefinisikan fungsi tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sintak, kemudian semantik, dan ketiga nanti timing. Sintak itu adalah untuk format data dan cara pengkodaan. Kemudian semantik, mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengenai kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Akhirnya data itu ketika dikirimkan enkapsulasi dulu. Ada headernya, ada isi datanya, dibungkus dengan menambahkan informasi tertentu. Ada formatnya. Jadi bukan berarti data tersebut langsung dikirimkan. Ya, ada perubahan dari data jadi paket jadi frame, ya, seperti itu. Nah, kemudian timing ini digunakan untuk mengatur kecepatan dari transmisi data. Lalu ada fungsi protokol, fragment, dan assembly. Fungsinya adalah membagi informasi fragment, lalu informasi yang dikirim dipecah menjadi beberapa paket ini pada sisi pengirim. Setelah diterima, maka sisi pengirim akan menggabungkan kembali menjadi paket yang utuh. Enkapsulasi yang tadi itu melengkapi berita yang dikirimkan dengan alamat, MAC address, alamat pengirim, alamat tujuannya, dan kode-kode koreksi yang lainnya. Lalu correction control fungsinya adalah untuk membuat sebuah hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver dari pengirim ke penerima. Jadi ada handshake-nya, baik itu memulai
dengan pakai SYNC, synchronization atau pakai PIN atau RST untuk mengakhiri hubungan. Lalu ada flow control untuk mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. Kemudian ada error control karena jaringan trafiknya padat, pasti ada saja yang error. Nah, di situ ada mekanisme untuk mengaturnya, bagaimana data tersebut ketika didapatkan error itu bisa diminta atau di request ulang atau dikirimkan ulang sehingga pengirim atau penerima itu nanti mendapatkan data yang dikirim oleh si pengirim dengan baik. Kemudian transmission service fungsinya adalah untuk memberi pelayanan komunikasi data khususnya dari sisi keamanan dan perlindungan data. Jadi ada mekanisme untuk mengamankan. Kalau enggak, orang yang mengetahui tadi komunikasi akan dengan sangat mudah menjebol atau mengetahui isi komunikasi dari orang seperti itu. Ini materi di pertemuan ketiga. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan nanti melalui Classroom atau melalui WA Group. Untuk slide terakhir ini adalah peluang di bidang jaringan, tidak hanya bidang jaringan tapi ada di IT position seperti programmer sampai engineer, database administrator itu kan harus memahami. Dia menjadi satu new title, network architect, e-commerce site designer, information security, bahkan orang-orang non IT job misalnya di pabrik, manajemen atau medical, di peralatan kesehatan harus mengetahui juga bagaimana cara menggunakan perangkat jaringan, bagaimana cara memasang switch, misalnya instalasi switch seperti itu. Apalagi misalnya di sebuah organisasi yang tidak memiliki tenaga kerja yang bersertifikasi IT. Nah, seperti itu saat ini. Jadi apalagi untuk kalian yang memang kuliah di bidang IT, tentunya ini merupakan peluang. Lebih saat ini di mana jaringan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting di masa pandemi. Kalian bisa menawarkan jasa, misalnya instalasi jaringan di kantor-kantor atau di sekolah ataupun untuk instansi-instansi yang lainnya. Ini tentunya dari sisi finansial juga menguntungkan. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.